Baik, mungkin ini sedikit penekanan, saudara. Mari kita sebelum merenungkan firman, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, untuk setiap anugerah yang kami boleh terima. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, bersyukur untuk orang-orang kudus yang Tuhan bangkitkan, bersyukur untuk setiap pemberita kebenaran firman, bersyukur untuk orang tua, untuk sahabat, untuk setiap orang percaya yang mengingatkan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, biarlah sungguh-sungguh kehidupan kami boleh makin menjadi saluran berkat Tuhan. Menjadi satu hidup yang murni, satu hidup yang berdedikasi penuh dengan integritas. Satu kehidupan yang punya daya juang untuk menghidupi firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami sungguh-sungguh supaya sekali lagi Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman. Inilah doa dan permohonan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan isi hati Tuhan. Sekali lagi kami mohon anugerah Tuhan membuka firman, kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam perumpamaan yang terakhir, dua perumpamaan terakhir. Dan biasanya orang mungkin melihat ini cuma satu saja, tapi kalau kita lihat formula ada dua bagian, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 13, ayatnya yang ke-47 sampai 52. Matius 13, 47 sampai 52. Saya akan bacakan buat kita. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, ini adalah perumpamaan yang kedua ya. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Sampai sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita sudah merenungkan banyak sekali bagian perumpamaan. Kita sudah lihat bagian-bagian perumpamaan-perumpamaan lain. Nah, ini sebetulnya memberikan kita perspektif. Kita udah bicara ya mengenai kacamata, sudut pandang atau worldview, itu mirip saudara. Untuk kita memahami realita kerajaan Allah, kerajaan sorga itu bagaimana. Dan semua bagian itu sebetulnya terkait karena masing-masing perumpamaan itu menjelaskan satu elemen saja. Dan setelah kita sampai di dalam bagian yang terakhir, kita mulai mempunyai satu kerangka atau sudut pandang yang lebih kompleks mengenai realita kerajaan sorga. Dan semua berkaitan. Saya ambil contoh sore. Waktu kita membahas daripada perumpamaan pukat atau jaring, ya ini tangkapan ikan, kita akan lihat ada yang dipisahkan, orang jahat dan orang yang benar. Nah kalau kita kaitkan satu saja dengan perikop yang sebelumnya saudara, lalu standarnya apa? Siapa yang orang jahat, siapa yang orang benar saudara? Perumpamaan yang sebelumnya. Perumpamaan sebelumnya itu minggu lalu saudara, saya percaya kita masih ingat. Minimal ingat telur Paskah saudara. Itu Febreja X saudara, itu minimal ingat itu. Dan kalau kita ingat bagian itu saudara, mengenai harta terpendam dan mutiara yang berharga, yang dikategorikan orang yang benar dan orang yang baik. Kaitan dengan perikop sebelum dan sekarang. Siapa orang yang benar kalau demikian? Orang yang benar adalah ketika memahami mengenai perihal kerajaan sorga, mereka sungguh-sungguh meresponnya dengan menghargai perihal ini. Kita juga mulai menyadari saudara, mengenai harta terpendam. Itu apa sih harta terpendam? Ini bicara mengenai pernyataan mengenai kerajaan sorga. Inti daripada kerajaan sorga adalah pemberitaan tentang Kristus. Pemberitaan tentang Kristus itu adalah apa yang Kristus kerjakan, yang Kristus ajarkan tiap-tiap hari. Maka orang yang mendengar pengajaran Kristus, mengerti siapakah Kristus, kemudian dia memberikan suatu respon. Responnya ya respon yang appropriate. Respon yang penuh dengan ketaatan, menghargai perintah Kristus. Kristus sudah bilang, lakukan ini dan segala macam. Responnya apa? Ya menghargai, mengikuti, menjadi seorang murid saudara. Itu adalah orang yang benar. Digambarkan di dalam perumpamaan yang terakhir atau perumpamaan tentang pukat. Sementara orang yang jahat adalah sudah dengar semua ini, dia acuhkan saja.
Kristus sudah berdiri di hadapannya, kira-kira gitu saudara, tapi dia tidak peduli. Ini adalah gambaran orang jahat yang pasti akan dihakimi pada waktunya. Bukan hanya itu saudara, perumpamaan-perumpamaan lain membuat kita menyadari realita. Misalnya, tidak semua firman yang ditabur akan bertumbuh, tidak semua kebenaran yang diberikan akan dihargai. Kita akan menyadari juga, di dalam hidup akan banyak intermingling antara anak-anak Tuhan sama orang-orang yang jahat, saudara. Kita akan mengalami penderitaan, tapi Alkitab sudah mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada satu penghakiman. Nah saudara, ini hal-hal yang penting dan bukan hanya itu saja. Kita mau ngomong elemen yang berikut, saudara. Sadar enggak sih, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus Kristus itu mengubah sudut pandang kita terhadap hal-hal yang biasa menjadi hal-hal yang sifatnya teologis. Misalnya gini, saudara. Sebelum kita dengar perumpamaan Tuhan Yesus, pekerjaan membuat roti. Kita pernah nggak pikir membuat roti dengan kaitannya dengan kerajaan Allah? Enggak, saudara. Tapi setelah kita mendengar perumpamaan ragi, seumpama seperti ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan, yang 22 liter kalau kita lihat untuk makan 100 orang lebih, saudara. Sekarang kalau kita membuat roti, saudara, kita akan mengingat bahwa ini bukan hanya tentang membuat roti, tapi membuat roti itu pun mengingatkan kita akan realita kerajaan Allah. Itu besar sekali yang Kristus kerjakan. Dia mengubah sudut pandang umum mengenai menabur, ya kan gitu ya. Ada tanaman lalang dan gandum bertumbuh bersama. Sekarang sudut pandang kita sebagai orang percaya, saudara, dimanapun kita berada, melihat hal-hal yang tadinya sederhana dan tidak pikiran sama sekali mengenai realita kerajaan sorga, sekarang berubah. Demikian juga dengan bagian yang kita mau bahas sebentar, yaitu bicara mengenai pukat, ya. Ini adalah hal-hal yang umum sekali dilihat oleh orang-orang yang tinggal di daerah Galilea, saudara, Danau Galilea. Dan mungkin kalau kita bicara, saudara, memang waktu Kristus melayani di Israel Utara, ini bukan hanya bicara penggenapan bahwa dia menggenapkan nubuatan Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat pertama, bahwa tanah Zebulun Naftali itu tidak selalu direndahkan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar, saudara. Kristus mulai melayani di dalam Israel Utara, dan di dalam daerah itu adalah memang daerah yang orang familiar dengan pekerjaan menangkap ikan. Jadi ini biasa, ada kota Kapernaum, basis pelayanan Kristus. Ada kota Magdala. Magdala itu asal dari Maria Magdalena, ya, itu kemungkinan besar. Dan di situ adalah tempat memang orang berjualan ikan. Daerah-daerah sana, saudara. Ada Betsaida, itu daerah Yohanes, Yakobus, Petrus berasal dari sana. Itu kampung nelayan, saudara. Jadi orang-orang di daerah sekitar situ itu familiar dengan pekerjaan sebagai nelayan. Sehingga pekerjaan yang sebetulnya sehari-hari, misalnya gini ya, kita kalau baca, kita nggak rasa capeknya jadi nelayan kan gitu, saudara. Kita rasa kayak suasana agak romantis dikit kan kalau bicara pekerjaan nelayan ya. Terus melempar jala, gambaran malam-malam lihat rembulan, itu gambaran kita yang mungkin terlalu banyak nonton film Hollywood, saudara. Tapi saudara, realitanya kan itu pekerjaan yang melelahkan. Kebetulan saya tinggal di tepi pantai, saudara. Maksudnya di Bengkulu itu benar-benar sering kita main di dekat laut, saudara, pantai. Kalau sore-sore mau lihat matahari terbenam, bagi kita sih yang jalan-jalan menyenangkan, saudara. Tapi bagi para nelayan, mereka sudah mempersiapkan, mereka punya kapal, siapkan jaringnya. Sebentar malam mereka akan pergi melaut, ya, berlayar, saudara. Mereka akan mengerjakan hal-hal ini sehari-hari. Dan saudara, pada waktu mereka melaut ini atau berlayar, saudara, di danau itu, saudara, mereka itu perlu menyiapkan jalanya. Jala disiapkan, diatur dengan rapi. Kita harus tahu menebar jala itu tidak gampang, saudara. Saya nggak tahu ya, kita pernah ada gambaran itu atau enggak. Karena jala kalau tidak diatur itu kusut. Kusut itu ya gimana, benang kusut aja susah diurai. Apalagi jala kusut, saudara. Jala benar-benar harus dibersihkan, dirapikan, diatur. Supaya nanti di dalam bagian ini bicara pukat, saudara. Dibawa oleh 2 kapal kecil. Ya ukurannya kira-kira 8 meter kali, ya mungkin 2 meter lah ya. Diisi mungkin sampai 8 orang, 10 orang gitu maksimal, saudara. Jadi jalanya dibawa sama kapal itu, lalu ditebarkan di sana. Waktu mereka tebar, saudara, mereka lihat dulu, mereka lihat ikannya di mana. Dan malam hari itu membantu, saudara, karena ikan-ikan itu lebih dekat ke tepian. Dan kemudian kalau mereka ada lampu kapal, ikan-ikan mungkin akan tertarik dengan lampunya, saudara. Mereka lihat mungkin ada apa itu ya. Jadi ikan mungkin fear of missing out, saudara. Ya, agak FOMO, mereka ikut-ikut ya. Anyway, saudara. Jadi ikan-ikan itu mulai ini, dan mereka kalau lihat, saudara, mereka akan tebar jalannya.
Dan jala yang ditebarkan ini adalah jala yang sampai hari ini kalau nelayan tradisional masih lakukan. Jadi kalau saudara pergi ke daerah-daerah yang banyak nelayan tradisional, saudara akan belajar banyak mengenai bagian ini ya, akan bisa menikmati dan memahami kedalaman ini. Yaitu caranya saudara, di bagian atas itu ada pelampung supaya jalannya tidak tenggelam. Tapi di bagian paling bawah itu ada pemberat besar sekali, mungkin berapa puluh meter saudara, dan kemudian mereka siapkan tali yang panjang sekali supaya kalau ini dilepaskan di laut, mereka bisa tarik dari darat atau dari kapal mereka bisa tarik juga. Jadi ada dua opsi, saudara. Dan setelah ditebarkan, saudara, entah ada kapal atau tali yang ditarik, saudara, itu akan tarik. Dan waktu tarik berat sekali memang, tarik terus dan ya perlahan-lahan dibawa ke tepi pantai, saudara. Nah, sekarang bagian yang paling penting ya, setelah datang di pantai, gambaran kita, saudara, apa yang akan didapat? Gambaran ya, kalau kita nggak pernah melaut, saudara, nggak pernah lihat orang jualan ikan di pantai, saudara, dan lain sebagainya. Gambaran kita kalau ini di laut, saudara, sekali buka mungkin yang dibuka adalah ikan tongkol, ikan tenggiri, ya, kerapu, bawal lah itu, saudara. Itu kalau nelayan begitu, nelayan tradisional, udah lama mereka kaya raya, saudara. Tapi realitanya biasanya mereka akan dapat ikan, mayoritas ikan teri. Makanya banyak ikan teri di peredaran masyarakat daripada ikan-ikan lain, saudara. Ikan teri lebih banyak, ikan kecil-kecil itu, saudara. Itu banyak sekali. Maka waktu dibuka, ya, jaring itu dibuka, itu isinya itu campur aduk, saudara. Kacau, ya. Saudara kalau ini di laut, saudara akan lihat lumpur laut, saudara lihat ubur-ubur, saudara lihat masuk ke piting juga sekalian, saudara. Karena itu dikerok dari ini bawah, saudara. Jadi ditarik terus sampai ke darat. Jadi banyak sekali barang di situ. Kalau itu di dalam Danau Galilea mungkin ada batu-batu danau, saudara. Ada binatang-binatang yang nggak jelas, saudara. Itu masuk semua dan ngumpul jadi satu. Maka pada waktu itu dibuka, mereka perlu duduk. Dan waktu mereka duduk, mereka mulai pilah, saudara. Kadang kita pikir, loh, kalau yang tidak oke kan dibuang saja lagi ke danau, kan bisa hidup ikannya. Saudara, tidak sesederhana itu, saudara. Pertama, ya, kita ambil contoh gini ya. Kalau saudara beli ikan hias lah gitu. Saudara bilang gini, Pak, satu kantong ini bisa isi ikan berapa? Ya 5 ekor lah, Pak, misalnya bilang gitu. Terus saudara bilang, boleh nggak jadikan 50 dalam satu kantong? Boleh. Dibawa, saudara, mati semua dalam hitungan detik. Atau ya 5 menit, 10 menit udah mati karena mereka ketumpuk-tumpuk, saudara. Kayak kita aja kalau di dalam bus itu dijadiin satu, saudara tahu perasaannya kan? Itu kalau di Jakarta jam kerja, kalau kita mau coba-coba pakai LRT, saudara, atau Transjakarta, itu namanya susun dencis ya, makanya ada istilah itu ya, disusun jadi kayak sarden. Itu sebentar bisa kehilangan oksigen, mati. Ikan juga mirip, saudara. Ikan kalau ditumpuk, airnya dikit, ditarik, kegencet-gencet, mati ikannya. Ditarik, saudara. Jadi waktu ditarik di pantai, itu kemungkinan besar mayoritas ikan sudah mati. Sudah mati, saudara. Paling sedikit saja yang masih hidup. Dan sebentar juga akan mati. Jadi waktu ditarik, saudara, itu semua dalam keadaan mati. Dan kemudian para nelayan itu atau orang-orang di sekitar sudah mulai berkerubut, bawa ember masing-masing. Kita mungkin nggak ngerti kenapa bawa ember, ya. Karena banyak ikan-ikan teri tadi itu. Oh, itu udah kayak diambil, dimasukin ke dalam ember-ember, saudara. Nah, jadi di dalam bagian itu kita akan mulai pilih, saudara. Dan di dalam konteks Israel lebih kompleks daripada kita. Kenapa, saudara? Karena mereka ada peraturan mana ikan yang boleh dimakan, mana yang enggak. Kalau kita kan enggak peduli, saudara ya. Pokoknya kelihatan oke, makan, saudara. Yang kelihatan enggak oke juga makan. Saudara pernah enggak lihat ikan yang mukanya ada di bagian atas semua ya, matanya 2 ada di atas, saudara. Jalannya gini, ngeri betul, saudara. Tapi itu saya waktu lihat, ini emang dimakan, ngeri, saudara. Tapi anyway, saudara, kita nggak ada pemahaman mengenai mana yang dimakan, mana yang enggak. Saya mau bacakan satu bagian, saudara. Di dalam Imamat 11 ayat 9 sampai 12. Ini yang buat lebih kompleks lagi dan kita mulai ngerti. Pemisahan itu benar-benar harus lebih teliti. Pasal Imamat 11 ayat 9 sampai 12. Peraturannya, saudara, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip, bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, itu semuanya boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu.
Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu, dan dagingnya jangan kamu makan, dan bangkainya harus kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip, tidak bersisi di dalam air adalah kejijikan bagimu. Oke, kalau ini ada peraturan, saudara, kita bukan orang Israel, kita ada kepikiran contohnya apa enggak, saudara? Yang tidak bersisik, ya saudara, tidak bersirip. Apa contohnya? Oke lah, mungkin agak ngambang, saudara. Kalau ini air tawar, saudara, tarik semua, lalu ada sesuatu yang kita biasa makan dibuat pecel, namanya pecel lele, saudara. Itu tidak boleh, saudara, itu tidak bersisik, ya. Jadi orang Israel itu kalau lagi tangkap, saudara, kalau ada ikan lele misalnya di kolam di danau itu harus dibuang. Itu satu. Yang kita makan lagi, yang cukup enak, namanya belut, saudara. Belut itu juga tidak bisa dimakan, dia tidak bersisik, saudara. Saudara pernah ya main 17-an tuh, main nangkap belut, itu kan menyenangkan, saudara. Tapi kita tahu itu tidak bersisik, ya, licin. Terus kalau di dalam jaring itu siapa tahu ada kepiting, saudara. Bagi kita, wih kepiting, ada telurnya enggak? Itu kita, saudara. Kalau bagi mereka enggak, ini kejijikan, dibuang, saudara. Apalagi, ini kalau di laut, saya nggak tahu ada yang air tawar enggak? Kan ada udang, saudara, ada lobster dan lain-lain itu kalau di laut. Kalau mereka dapat yang gitu, itu juga sesuatu yang tidak dimakan, saudara. Pertanyaannya, yang dimakan apa? Kan gitu, saudara. Yang dimakan lumayan banyak, saudara. Ada nama jenis ikan yang sangat rohani, namanya ikan Santo Petrus. Saya tidak tahu, saudara pernah dengar gak ini? Sebetulnya itu adalah kerabat ikan nila, saudara ya. Ikan nila itu bisa dimakan, kerabat ikan emas bisa dimakan, saudara. Dan ikan-ikan sarden kecil itu bisa dimakan. Jadi mereka pilih, saudara. Dan waktu mereka pilih, saudara, itu betul-betul yang bisa dimakan dimasukkan dalam keranjang. Yang tidak bisa dimakan diapain? Dibuang, sudah tidak bisa diapa-apain, saudara. Itu kejijikan, bangkainya kejijikan, dan dibiarkan untuk dimakan binatang liar, burung di udara, ya mungkin itu. Jadi ini adalah gambaran kehidupan sehari-hari orang Israel, dan Tuhan Yesus mengubah peristiwa ini menjadi hal yang selalu akan mengingatkan mereka mengenai penghakiman terakhir. Saya coba bayangkan, saudara ya. Ini adalah hal yang sehari-hari mereka kerjakan. Tapi ini diubah Kristus menjadi pemahaman mengenai realita penghakiman terakhir. Beginilah kerajaan sorga. Hari yang terakhir akan ada malaikat yang memisahkan orang benar dan orang jahat. Begitu, saudara. Hal ini, waktu kita renungkan, saudara, kita mulai bisa mencoba, ya saudara, memahami bagian ini untuk melihat kehidupan kita keseharian. Saya nggak tahu dalam kehidupan kita bagaimana, saudara. Tapi saya percaya tindakan memisahkan, memilah, ini sangat kontekstual dari kita. Misal contoh ya, kalau saudara itu mau pindahan rumah, itu hari mulai tega buang barang. Ya betul nggak, saudara? Biasanya, ini saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, minimal ini terjadi dengan saya ya, saudara. Kalau kita habis beli makanan dari luar, dikasihlah namanya kotak mika itu kan, saudara. Ini rasa gimana? Kalau dibuang langsung rasanya kayak, aduh, kita tidak go green banget ya, saudara. Karena rasanya masih bisa dipakai. Oke, kumpulin kotak mikanya, besi ya. Beli lagi, datang lagi. Dalam waktu 1 bulan udah numpuk, saudara. Jadi kita akan tahu, ini adalah benda-benda yang kayaknya untuk go green, tapi kalau langsung dibuang rasanya nggak enak. Sama sekarang kan penggunaan kantong plastik kresek itu udah mulai dibatasi kan, saudara. Yang dikasih adalah kantong belanja yang ya bahannya lebih durable itu. Lama-lama numpuk juga kan, saudara. Tapi waktu hari pindahan akan tega nggak, saudara? Tega, saudara. Kita akan buang yang memang benar-benar nggak kepake, dibuang. Itu adalah hari pemisahan antara yang baik dan yang tidak. Menurut senarai subjektif kita ya. Kita akan ada masa-masa itu, kita akan lakukan, saudara. Di dalam perusahaan juga sama. Ada namanya quality control. Kalau nggak lewat uji ya sudah, itu barang reject, barang akhir, saudara. Nggak bisa diapa-apain. Di dalam perusahaan-perusahaan lain juga sama, selalu ada quality control. Ada SOP, ada standar ISO, ada auditor internal, ada banyak hal, saudara. Dan kita kalau pernah bekerja di dalam bidang-bidang ini, kita memang menjadi orang yang harus agak tega. Kenapa? Karena kalau nggak tega, terjadi waktu saya kerja di company masih di garment, saudara. Itu standar sebelum orang potong kain, saudara, itu ada standarnya. Pola, ada pengaturan, ada yang ACC, waktu pola itu dipotong, itu diusahakan di dalam tiap layer kain. Jadi misalnya kain itu ditumpuk, mungkin ada 100 lembar, saudara. Masing-masing itu ada batch-nya, saudara. Sehingga bagian yang
layer paling pertama itu akan jadi satu baju. Nanti layer kedua jadi baju yang berikut. Kalau dicampur, saudara, apa yang terjadi? Nah, ini saya pernah menerima order baju militer daripada Norwegia. Warnanya biru dongker. Saya dulu nggak tahu, saudara. Ternyata baju yang warna gelap itu lebih parah kalau ada shading. Shading itu belang, saudara. Jadi kita harus tahu ya, kalau kain itu di pabrik keluar, batch-nya itu bisa warnanya agak beda-beda sedikit. Coba bayangkan, saudara, kalau udah militer keren-keren, lalu kita karena SOP-nya nggak sesuai, saudara, lalu antara layer kain yang ini dengan yang ini warnanya lain, akhirnya jadinya kayak dakocan, saudara. Itu belang-belang. Mau perang ya, mau maju ke medan perang misalnya, bajunya belang-belang, saudara. Enggak keren, saudara. Jadi kita akan lihat itu adalah masalah semua. Kalau ada bagian yang tidak disesuai dengan SOP, maka harus ada prosedur dan harus tega, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Sama, dulu saya pernah develop kancing, baju militer juga, saudara. Kita dulu enggak tahu, kancingnya pakai polyester. Saudara punya kancing kebanyakan polyester, saudara. Ini saya bukan lagi ngajar garment, saudara. Tapi kebanyakan polyester. Oke lah, untuk fashion oke, saudara. Kancing kita kapan pernah pecah? Kancing polyester kita jarang kan, saudara? Karena penggunaan kita cuma untuk ya duduk, nggak ngapain ke kantor segala macam. Tapi kancing military garment, mereka kerjanya merayap di tanah ya, berbatu-batu, saudara. Kancing yang sebesar ini di baju mungkin ada 4 atau 5, mungkin 3 atau 4 pecah, saudara. Jadi bayangkan militer udah keren-keren, bajunya kebuka ya. Nggak tahu ini mungkin lebih keren atau bagaimana, saudara. Akhirnya apa? Kita lakukan pengujian. Jadi yang memang kualitasnya jelek, gampang pecah, itu dipecahin, diafkirin, saudara. Saya pernah klaim sampai ya mungkin beberapa harga motor lah, saudara. Motor Kawasaki itu, saudara. Itu klaim ke perusahaan. Akhirnya kita punya standar. Kita harus improve materi. Kita akhirnya beli dari luar, saudara, itu bahan polipropilen. Saya nggak tahu lah bagian ini, saudara, aware atau enggak. Tapi itu material yang nggak mungkin pecah. Dijatuhkan dari tingkat berapa juga nggak mungkin pecah. Karena itu ada kelembutan dan kekerasannya sendiri, saudara. Jadi maksudnya ya, saudara, di dalam segala hal kita itu terbiasa untuk melakukan pemisahan. Kita sendiri di dalam hidup itu melakukan pemisahan. Kita menjudge ini bisa survive atau tidak. Kita tahu bagian ini, saudara. Entah di dalam bagian pekerjaan Bapak Ibu bagaimana. Mungkin ada yang jadi auditor internal juga. Mungkin ada orang yang di dalam QC. Ada orang yang lakukan pekerjaan apa. Kita berhadapan dengan hal ini tiap hari, saudara. Saya harap setelah kita merenungkan sedikit bagian ini, kita mulai sadar bahwa apa yang kita kerjakan dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita sebetulnya akan realita kerajaan sorga. Ini satu bagian, saudara. Dan biarlah pemahaman ini menjadi pemahaman yang komprehensif, saudara. Dan setelah kita mengetahui, kita merenungkan, kita mengerjakannya. Sekarang, saudara, saya ingin ajak kita merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang bernama Craig S. Skinner. Dia bilang satu kalimat begini. Only the final judgment, ya, hanya penghakiman terakhir, will reveal who was truly committed to the kingdom. Yang akan menyingkapkan siapa orang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen kepada kerajaan sorga. And how wise the committed were to invest their life in it. Dan bagaimana orang-orang yang punya komitmen dengan bijaksana menginvestasikan hidupnya di dalam konteks kerajaan sorga. Saudara, ini adalah bagian yang sekali lagi ya, kita perlu merenungkan mengenai realita yang berkali-kali dinyatakan di dalam Alkitab mengenai bagaimana orang yang benar dan orang yang jahat itu akan dihakimi Tuhan. Dan orang yang benar, saudara, setelah mendengar seluruh perumpamaan ini, dia akan ada satu respon. Sementara orang yang tidak, dia akan abaikan ini, saudara. Nah, saya akan ajak kita ini ya, melihat satu bagian di dalam pengulangan-pengulangan yang ada di dalam Matius. Di dalam Matius, saudara, banyak sekali bagian yang mengulangi mengenai ratapan dan kertak gigi. Saya tidak tahu, saudara, ngeh nggak ya? Dan ini nggak bisa ngeh kalau kita nggak baca satu kali duduk, kita baca seluruh Matius, kita nggak pernah ngeh bahwa Matius ini ngulangin berkali-kali, saudara. Saya ambil contoh dulu ya. Tadi kita sudah baca di dalam ayat yang ke-50 ya, mengenai dapur api, ratap dan kertak gigi, saudara. Sekarang saya akan ajak kita lihat di dalam ayat yang ke-42. Masih Matius 13 ayat 42. Matius 13 ayat 42. Ini adalah hal yang diulangi dalam ayat 50.
Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, jadi sudah mulai diulang lagi ya saudara. Pasal 8 ayat 12, saya bacakan saja ya. Di dalam bagian ini adalah, mungkin masih ingat ya, iman seorang perwira yang mengatakan sama Tuhan Yesus, oke lah, saya ini biasa memberikan perintah dan orang akan kerjakan. Sekarang Kristus nggak usah repot-repot ke rumah saya, aku nggak layak. Kamu katakan saja satu patah kata dan itu pasti sembuh kalau engkau bilang. Itu imannya orang ini, saudara perwira. Dan Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah temu orang iman sebesar ini. Dan di dalam bagian itu kemudian dibilang ya, anak-anak kerajaan akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Diulang lagi, saudara. Dan bagian berikutnya, Matius 22 ayat 12-13. Ini juga ada bagian yang mengatakan mengenai ratap dan kertak gigi, saudara. Di dalam bagian ini, saudara, ini adalah perumpamaan tentang pesta pernikahan. Ya, jadi sang raja mengundang, banyak yang nggak bisa datang, lalu semua orang bisa ini ditemui, diundang masuk ke dalam pernikahan. Tapi ditemukan ada yang tidak pakai pakaian pesta. Lalu di dalam bagian ini dikatakan ya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak pakai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya ambil contoh gini, saudara. Kalau saudara ya mungkin mau menikah, yang belum, yang sudah menikah dulu waktu menikah, saudara. Biasanya hari pernikahan yang laki dan perempuan itu, yang laki nggak pernah dandan jadi dandan, saudara. Nah, ini adalah ekspresi penyesalan saya, saudara, karena hari itu saya juga didandanin, saudara. Setelah lihat foto, kenapa kayak nggak karu-karuan begini, saudara? Itu masalah lain, saudara. Tapi yang pengantin perempuan itu biasanya rata-rata didandanin dari jam 4 pagi, saudara. Kalau sama mertua ya, orang tua, jadi dari jam 3 subuh itu udah dandan, saudara. Wah setengah mati lah pokoknya, udah rapi bersih. Tiba-tiba coba ya, ada orang yang datang baru mandi, rambutnya naik dikit, baru bangun, saudara, rambutnya naik dikit, saudara, masih pakai baju tidur yang banyak ventilasi, saudara, misalnya baju-baju yang bolong-bolong itu kan memang menyenangkan untuk tidur, saudara, misalnya datang dan duduk paling depan, saudara. Perasaan saudara bagaimana? Lihat itu. Wah, terima kasih ya sudah datang ya. Enggak lah, saudara. Kita tahu ini orang tidak menghormati siapapun, saudara. Ini sedang menghina orang yang undang. Bayangkan kalau Kristus yang undang, tapi kita datang tanpa persiapan, saudara, tanpa pakaian yang rapi, tanpa hati yang menghormati Tuhan, datang ke hadapan Tuhan. Kira-kira bagaimana, saudara? Nah, itu gambarannya. Maka di dalam bagian ini dibilang ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Diulang terus, saudara. Ini udah kali keberapa kalau Bapak Ibu hitung? Di Matius 13 saja udah 2. Matius 8 1, saudara. Matius 22 1, udah 4, saudara. Sekarang di dalam Matius 24 juga sama, saudara. Di dalam bagian ini adalah perumpamaan mengenai seorang tuan yang akan pergi, lalu dia ambil seorang hamba untuk menjadi tuan atau untuk orang yang menjadi in charge, untuk memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain. Yang baik akan lakukan seperti yang diperintahkan tuannya, tapi yang jahat dia bilang, tuan saya tidak datang-datang. Ini sama ya, kayak kiamat tidak datang-datang. Aduh, tuan saya tidak datang-datang, sudahlah. Saya mau ajak teman saya, mari kita mabuk-mabukan, kita main, kita lakukan segala sesuatu. Hamba-hamba yang di bawah dia punya pengawasan ditindas, dihajar, diambil uangnya atau apapun. Ini seperti gambaran gembala gadungan yang ada di dalam Yehezkiel 34, saudara. Yang gendut-gendut diambil, yang sakit-sakit dibiarin mati, saudara. Itu gambarannya. Maka, saudara, pada waktu hamba Tuhan itu datang, pada hari yang tidak disangka, pada saat yang dia tidak tahu, Tuhan itu akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ini diulang lagi. Ini udah kali kelima, saudara. Berikutnya belum selesai, saudara. Matius 25, 29 sampai 30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, ada yang dikasih 5, ya, dan yang terakhir dikasih 1. Dan kemudian 1 itu timbun di tanah, dan setelah itu ya dia nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi di dalam bagian ini juga dikatakan ya, setiap orang yang punya diberi, yang sehingga ia berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil daripadanya. Ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Istilah ratap dan kertak gigi ini muncul terus, saudara. Dan terakhir ya, di dalam penghakiman terakhir juga sama, akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Orang benar akan hidup dalam
hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sini ya. Sekarang kita coba memahami dulu sensenya. Matius ini berkali-kali ngomong. Berarti kalau berkali-kali ini ngomong, ini kenapa dia ngomong berkali-kali? Cerewet deh? Enggak, saudara. Enggak tahu, saudara. Ini kalau orang tua ngomong berkali-kali, ya bisa cerewet, tapi bisa juga menekankan hal yang sangat-sangat penting, kan, saudara? Cari pasangan tuh yang begini ya, besok ngomong lagi, besok ngomong lagi, ngomong lagi, saudara. Itu berarti dia concern betul. Jangan sampai cari pasangan yang salah. Kamu akan mencuci muka pakai air mata. Itu kalau Pak Tong bilang, kan, saudara. Maka kita tahu ini sesuatu yang extremely important untuk kita ngerti. Ada warning, saudara, ada warning. Dan saya mungkin ajak kita mencoba memahami dulu. Saya nggak tahu, saudara pernah mengalami kertakan gigi nggak? Mengertak giginya. Bukan waktu tidur, saudara. Waktu tidur itu masalah kesehatan lain-lain, saudara. Tapi gertak gigi yang benar-benar kayak terpaksa gigit giginya. Pernah nggak? Saya nggak tahu ya, saudara pernah atau nggak. Tapi kalau kita betul-betul emosi, saudara, dan tahan ya, itu biasanya kita akan menggigit gigi kita sendiri, digigit. Tahan emosinya, saudara. Nah, ini yang terjadi di dalam satu bagian di dalam Kisah Rasul 7 ayat 54. Kapan itu, saudara? Waktu Stefanus itu menegur mahkamah agama. Dia tegur dan di dalam bagian itu dibilang hati mereka tertusuk. Waktu mereka tertusuk, mereka menggertakkan gigi sembari menahan emosi mendengar Stefanus selesai bicara. Setelah dia selesai bicara, diambil, dibunuh, saudara, dirajam, gitu, saudara. Jadi ini adalah ekspresi kertakan gigi. Hati yang tertusuk, hati yang penuh amarah, mungkin juga ratapan, saudara. Dan kita akan menyadari di dalam bagian ini, saudara, ada ekspresi yang sangat sukar. Nah, saya mau kasih satu ilustrasi, saudara. Ini ilustrasi yang yang saya sendiri agak traumatik waktu pertama kali menyaksikannya, saudara. Ini adalah sebuah cuplikan film yang saya nonton tahun 2007, saudara. Bayangkan ya. Nonton 2007, itu masih kuliah semester 2, saudara. Sampai hari ini masih ingat scene-nya dengan lumayan clear. Saya nggak tahu saudara pernah dengar movie ini nggak ya? Judulnya adalah The Mist, Mist Kabut, saudara. The Mist. Itu adalah adaptasi daripada novelnya Stephen King. Kita tahu dia seorang novelis yang banyak buat cerita-cerita rada-rada horor, saudara. Dan di dalam bagian ini, saudara, film itu, saudara, bicara gini ya. Ada seorang bapak sama anak. Mereka seperti biasa lah ya, pergi ke groceries, belanja-belanja. Tiba-tiba ada kabut menyelimuti daerah itu. Seluruh wilayah itu diselimuti kabut. Lalu orang lagi bertanya-tanya, ada apa ini, ada apa? Lalu ada orang yang coba keluar, tiba-tiba ada kayak tangannya cumi itu, tentakel, serap, diambil orangnya ya, mati, saudara. Lalu orang yang coba keluar mati satu-satu. Lalu belum lagi kayak ada burung kayak burung dinosaurus itu, saudara, nabrakin tembok, kaca. Mereka awalnya pikir aman di dalam ruangan itu. Ada kaca dipecahin sama burung-burung dan lain sebagainya. Suasananya kacau lah. Itu adalah keadaan yang mana rasa kayaknya tidak ada harapan. Nah, di dalam keadaan seperti itu, saudara, ada seorang ibu yang bilang, saya tidak bisa di sini terus. Karena anak-anak saya ada di rumah, saya harus menyelamatkan mereka. Lalu ada nggak dari antara kalian yang mau tolong saya menyelamatkan anak-anak yang di rumah? Nggak ada satupun, saudara. Mereka ya mau menyelamatkan diri masing-masing lah. Singkat cerita, scene-nya ibu itu keluar dari supermarket itu dan tiba-tiba ditutup kabut. Kita seolah-olah nggak tahu keadaan ibu itu bagaimana. Dianggap mati, saudara, awalnya, saudara. Singkat cerita, orang-orang yang di dalam supermarket mulai terpecah. Bagaimana mereka harus bertahan hidup? Sebagian bilang pasrah saja, ini sudah apokalips. Ini adalah masa seperti di dalam Wahyu. Ini ada orang-orang pengajar sesat memang. Jadi udahlah kita terima saja nasib ini tidak bisa terelakkan. Sebagian lagi mulai berusaha, ayo kita berusaha. Nah, singkat cerita, bapak dengan anak itu, dengan ada seorang perempuan dan 2 orang tua, suami istri, sepakat mereka pakai satu mobil dan mereka coba keluar. Mereka keluar, di jalan lihat ada spider gede, saudara, ada binatang buas yang besar sekali, ada burung-burung ngeri di udara. Tapi mereka terus jalan, saudara. Di tengah jalan mobil mereka disergap sama spider, ditembak, dar gitu, saudara. Singkat cerita, saudara, apa yang bisa lebih buruk? Yaitu bensin habis, saudara. Ini menjadikan betul sebuah film ini, saudara. Bensin habis. Di dalam keadaan seperti itu, binatang buas segala macam. Mereka mulai berpikir bagaimana caranya. Kayaknya kita akan mati deh. Kalau gitu gimana? Pilih mau mati ditembak
masih ada pistol, mereka berlima, mereka ada 5 orang, pistol ada 4 peluru. Jadi cuma ya kurang 1 ya kalau semua mau mati dengan cara ditembak. Atau kita mau mati dengan cara dimakan binatang buas. Pilih mana? Mereka berembuk, akhirnya mereka setuju. Udahlah, Pak, laki-laki yang punya anak itu diminta tolong oleh orang-orang dewasa yang ada di mobil itu, tolong tembak kami lah supaya kami matinya gampang, nggak mati susah. Dengan berat hati mereka menunggu lama, terus berat hati akhirnya ditembak satu-satu. Termasuk dia terpaksa tembak anaknya sendiri. Itu udah stressful banget scene itu, saudara. Bagi saya scene itu udah trauma, saudara. Lalu dia keluar dari mobil, lalu dia teriak-teriak, ayo makan saya, makan. Ya, dia tantangin alien lah, dia udah desperate sekali lah. Makan saya, makan. Nggak ada apa-apa, saudara. Tiba-tiba ada suara kayak kendaraan mesin itu, dan kemudian dia lihat. Hanya beda mungkin 30 sampai 1 menit lah waktu dia udah keluar, saudara. Ternyata itu mobil pasukan tentara militer yang lagi membersihkan daerah itu dari segala bentuk alien, saudara. Jadi banyak sekali, saudara. Pasukan tentara, terus ada helikopter, ada orang-orang yang bawa senjata api dan lain sebagainya. Jadi bersihkan daerah itu dan kabutnya mulai sirna karena ada api yang dipakai untuk buat kabut hilang, saudara. Saudara ya, dan setelah itu dia lihat ada satu truk, isinya adalah perempuan yang tadi pergi menyelamatkan anaknya, ada di atas truk itu bersama 2 anaknya. Saudara ya, scene itu diakhiri dengan keadaan dia berlutut dan dia meraung-raung berjerit-jerit di hadapan ya orang-orang yang datang lewat itu, saudara. Dia teriak-teriak, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa dia teriak? Karena dia tahu kalau tunggu sebentar lagi saja mereka akan selamat semua dan dia tidak harus mematikan anaknya sendiri. Itu adalah hal yang paling traumatik menurut saya. Salah satu yang bikin trauma ya, itu scene itu, saudara. Tapi coba bayangkan nih, satu keputusan yang salah dalam hidup akan mengakibatkan kecelakaan bagi orang-orang yang mungkin kita kasih dan kita sayang betul-betul, saudara. Satu keputusan yang salah akan mempengaruhi hidup banyak orang. Saudara sekalian ya, saya ambil satu contoh lagi ya. Kalau kita kepala keluarga, sadar enggak? Kita ini adalah sungguh-sungguh adalah kepala keluarga yang menentukan jalan hidup keluarga sebetulnya, saudara. Ambil contoh lah, kita entah kita jengkel atau apapun yang terjadi, saudara. Lalu kita bawa mobil. Di situ ada istri, anak-anak kita misalnya ya. Marah, saudara. Terus apa yang dia lakukan? Kalau dia pencet gas 170, 200 misalnya ya, di turunan tol Cipularang itu, kira-kira, saudara ya. Itu bagaimana, saudara? Itu kemungkinan besar satu kesalahan kecil saja, mungkin ada cicak lewat, saudara, itu udah kecelakaan, saudara. Nggak bisa berhenti kok. Berarti apa? Satu keputusan yang salah, entah karena amarah, entah karena jengkel, entah karena apapun, saudara, lalu ambil keputusan yang membahayakan, dia akan merugikan seluruh orang. Dan setelah itu terjadi, misalnya dia sendiri selamat, kecelakaan, buang mobilnya balik-balik, dia sendiri misalnya selamat tanpa luka. Istri mati, anak mati, saudara. Perasaannya gimana? Itu nggak bisa move on selama-lamanya loh, saudara. Atau orang, ini kan kita sering ya, khusus di Indonesia ini memang lewat perlintasan kereta api itu memang horor, saudara. Jadi selalu entah tertutup, entah enggak, saya selalu lihat kiri kanan dulu, pokoknya itu, saudara. Karena cerita itu banyak sekali, entah itu ada, kalau udah ada palang tutup ya masih laju ya, itu kan gimana, saudara. Udah bunyi toeng masih juga itu udah bohwat lah, nggak bisa diapa-apain, saudara. Tapi kalau itu jalan memang nggak ada apa, terus kita lewat terus ketabrak, coba bayangkan. Kita sendiri selamat misalnya, itu kayaknya mau jalankan hidup nggak bisa loh, susah sekali, saudara. Berarti apa? Di dalam hidup ini kita sudah sadar satu hal, saudara. Ada keputusan-keputusan yang kalau dibuat tanpa hati-hati akan menghasilkan duka cita yang tidak pernah bisa selesai. Tidak bisa selesai, saudara. Ratapan yang tidak bisa selesai. Setiap kali lihat baju anak misalnya, waduh, bagaimana perasaannya? Hah? Itu duka citanya tidak bisa selesai, saudara. Baju anak lihat, terus sikat gigi dia, misalnya odolnya dia, semua tidak bisa move on. Kenapa, saudara? Karena dia sadar, anak saya tidak ada karena saya buat kesalahan. Itu susahnya minta ampun, saudara. Itu ratapan sampai kapan? Tidak bisa, kecuali ada anugerah Tuhan ya. Tapi kita lagi lihat ini elemen ratapannya, saudara. Air mata yang tidak selesai-selesai. Rasa diri bersalah, saudara. Di dalam bagian ini kita mulai merenungkan satu hal. Apa itu? Di dalam entah ilustrasi film The Mist tadi atau di dalam ya hari-hari kita sadar kesalahan yang dibuat bisa membuat kita meratap. Tapi bagaimanapun juga ini dalam tanda kutip ya cuma kehilangan napas hidup saja.
Kalau orang itu memang diselamatkan, untuk kita tahu memang dia meninggal tapi dia diselamatkan di dalam Tuhan. Oke lah, itu bisa buat kita tenang, saudara. Tapi bayangkan, orang yang tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan, akhir hidupnya, saudara, dia binasa selama-lamanya. Bukan hanya tubuh, tapi jiwanya juga binasa. Itu ratapan yang tidak ada duanya, saudara. Ratapan yang benar-benar selama-lama-lamanya, udah tidak bisa diapa-apain. Itu mengerikan sekali, saudara. Dan ini ada satu ilustrasi, bukan perumpamaan juga yang Kristus nyatakan di dalam Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Apa itu, saudara? Hari itu pintu masih dibuka, masuklah. Enggak mau masuk, saudara. Setelah pintu ditutup, orang-orang itu ngetok-ngetok. Kami ini mendengar engkau mengajar di jalan-jalan. Kami bahkan sudah duduk makan bersama dengan engkau. Terus si pemilik rumah bilang apa? Kristus bilang apa? Aku tidak kenal kamu, enyah kamu pembuat kejahatan. Saudara bisa bayangkan nggak hari itu, saudara? Itu adalah hari di mana orang-orang yang dalam hidupnya memberikan pembenaran-pembenaran untuk dia punya kebebalan, dosa, kebobrokan, hawa nafsu yang tidak karu-karuan. Itu semua akan mengalami namanya ratap dan kertak gigi yang tidak habis-habis. Saya akan baca satu bagian, saudara. Ini 1 Korintus 6, 9 sampai 10, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit ini kita nggak paham, saudara, tapi ini adalah laki yang berhubungan seksual dengan laki. Pemburit, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Udah jelas sekali. Kenapa ya Paulus harus ngomong ini lagi di dalam konteks jemaat Korintus? Kenapa dia harus bilang ini? Karena jemaat Korintus itu menggunakan pembenaran teologis untuk membuat mereka itu rasa diselamatkan Tuhan. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling bobrok. Kenapa, saudara? Sombong, arogan, ya. Oh, kami hebat nih, kami golongan Paulus lah, Apolos lah, apalah segala macam. Satu. Lalu kedua, rakus, tamak. Ya. Orang ada perjamuan kasih, saudara, ngumpul. Orang-orang itu datang makan habis-habisin. Orang yang datang belakangan tidak dapat makanan. Ditegur lagi sama Paulus, saudara. Bukan hanya itu, terjadi imoralitas yang bahkan tidak terjadi di antara orang yang tidak kenal Tuhan. Anak bisa nikah bisa lakukan hubungan suami istri dengan mama tirinya, saudara. Coba bayangkan, ini hal-hal gini. Dalam keadaan seperti itu mereka rasa diri rohani. Oh, ini kan gimana, saudara? Kami bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Inilah bukti kami punya karunia dari Tuhan. Kami bisa ini, yang lain enggak. Sombong lagi secara rohani. Jadi ini sudah kayak tidak ada harapan lagi itu, saudara. Di dalam hidup mereka kikir, mereka tidak adil, mereka orang cabul, mereka orang yang tidak adil dan lain sebagainya ini, saudara. Sekarang saya bilang ya, di dalam konteks kekristenan ini juga bahaya. Kenapa, saudara? Karena pemaparan teologis yang benar dipakai untuk justifikasi hal-hal ini sering. Misalnya gini, Pak, kita kan diselamatkan karena anugerah. Betul, memang itu nggak salah, saudara. Tuhan kan tidak melihat perbuatan kita. Tuhan menyelamatkan kita karena iman, bukan karena perbuatan, kan Pak? Betul, memang betul. Semua itu betul, saudara. Ya jadi memanglah, roh kan penurut tapi daging lemah. Jadi bagaimana? Saya sudah ini tapi lemah, daging lemah, saudara. Oke, jadi maksudnya apa? Ya sudah diselamatkan karena iman tapi daging lemah. Tetap berlaku di dalam dosa demi dosa dan lain sebagainya. Ambil contoh gini, sore. Saya bilang, aduh saya ini emosi tinggi sekali. Tangan saya gerak sendiri. Lemah saya punya tangan. Jadi jengkel pak gitu misal sore. Jengkel tak jalan sendiri tangannya, sore. Jadi bagaimana, sore? Lalu dipanggil orang. Waduh nggak bisa ya. Saya bingung. Saya ini betul-betul lemah. Tangannya gerak sendiri, nggak bisa diapa-apain. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi hukum, aman. Gara-gara ini bukan karena kamu ya, karena ada yang menggerakkan kamu entah siapa, saudara. Bisa nggak gitu, saudara? Nggak bisa lah, konsekuensi tetap jalan, saudara. Orang klepto misalnya, klepto ya, tahu ya klepto ada kecenderungan ingin mencuri, duit sih banyak, tapi dia mau curi. Waduh sorry ya, saya ada mental health issue. Mental health saya itu pengennya mencuri, tapi gimana? Iya ini gak bisa diapa-apain, ini masalah mental Pak. Kalau Bapak tahu mengenai masalah mental, Bapak akan mengerti. Ya. Oke, kamu klepto itu satu hal, kamu mencuri itu bui, ya itu saudara.
Nggak bisa lakukan apa. Terus apa lagi? Banyak hal, saudara. Orang melakukan pembenaran di dalam dunia ini nggak bisa. Lakukan pembenaran kayak gini konyol, saudara. Nggak bisa kabur dari konsekuensi hukum. Nggak bisa, saudara. Apalagi di hadapan Tuhan. Mana mungkin, saudara. Jadi kita akan jelas, saudara. Orang-orang yang menggunakan preposisi teologi yang benar untuk membenarkan mereka punya keberdosaan, mereka akan menghadapi ratap dan kertak gigi tidak habis-habis sampai zaman, tidak habis-habis, saudara. Itu zaman akhir, penghukuman yang paling menakutkan, yaitu rasa diri diselamatkan, realitanya tidak, tapi rasa tetap diri diselamatkan. Dalam hidup dia sudah dengar firman Tuhan. Misalnya tadi dalam 1 Korintus 6 saudara, ayat 9-10. Orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, homoseksual, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Enggak ada bagian dalam kerajaan Allah. Udah jelas tuh. Tapi dia bilang, ya gimana ya, roh penurut daging lemah. Kamu tahu enggak? Itu berarti kamu tidak betul-betul berusaha, saudara. Ini sama, saudara. Kadang saya pernah dengar dari pendeta Rudi Gunawan, saudara. Ada suami istri pasangan KDRT, suaminya pukul istri. Pertama, kedua, dia terakhir dia bilang gini. Sekali lagi saya dengar, dia ngomong serius, saudara. Kalau Pak Rudi ngomong, ya mengerikan memang, saudara. Sekali lagi saya dengar ini, saya masukkan kamu ke dalam penjara, pasti. Enggak pernah lagi KDRT, saudara. Yang awalnya bilang, oh emosi ya, tangan gerak sendiri. Tunggu aja, saudara. Oke, lakukan sekali lagi, masuk penjara, berhenti. Kenapa bisa ya? Jawabannya sederhana, saudara. Karena segala sesuatu yang tidak ada konsekuensi dipandang murah kok. Dipandang murah, nggak akan dianggap, saudara. Ini adalah sebuah prinsip dan Alkitab. Ini kita kalau ngomong Matius only, Matius tok, saudara. Dia ngomong kertak gigi ratap berapa kali tadi dihitung. Hitung aja sampai mungkin 1-2 kali kan, saudara. Kita akan lihat inilah realitanya, saudara. Dan saudara, ini masih di dalam Korintus ya. Coba kita lihat satu bagian nih. Ini adalah bagian teguran Paulus kepada Korintus, jemaat Korintus. Di dalam pasal 9 ayat terakhir, saudara. Oke, mungkin dari ayat yang ke-24, saudara. Kita lihat kalimat ini ya. Pasal 9, 1 Korintus 9 ayat 24 dan seterusnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia bilang, aku ini pelari dan petinju yang melatih tubuhku. Aku tidak sembarangan pukul. Coba ya, kita nggak pernah latihan, tiba-tiba masuk ke dalam pertandingan bela diri. Ngeri, saudara. Saya pernah masuk ke dalam pertandingan bela diri, saya lihat saya punya sabam atau kakak tingkat ya. Dia lagi pusing-pusing gitu, saudara. Kerjanya cuma tidur saja. Terus, oke, ini sekarang giliran kamu. Oke, dia maju. Masih kayak fly-fly gitu, saudara. Terus waktu tanding, saudara, tinggal kasih satu tendangan putar belakang, kena kepala orang langsung KO. Terus langsung istirahat lagi dia. Ngeri nggak, saudara, lihat itu? Kita kalau nggak ada persiapan, coba bayangkan, saudara. Ini orang yang ada persiapan aja sekali tendang KO. Kita kalau nggak ada persiapan, masuk ke sana, lawan orang sakit aja kita babak belur. Mungkin bisa mati, saudara. Berarti apa? Kita harus sadar di dalam realita hidup ini harus melatih diri. Sederhana kok. Jadi gimana? Kita kalau ngomong roh penurut daging lemah, latihlah di tubuhmu, saudara, kan gitu. Dilatih dong. Kenapa nggak lakukan apapun? Nah, itu pertanyaan yang retorik. Nanti jawabannya, ya Bapak tahulah pergumulan hidup ini itu ya, banyak ini itu. Akhirnya ya kayak pembenaran diri lagi. Ya kalau memang ini kehidupannya, ya good luck lah kepada kamu punya pembenaran. Pasti akan dapat batunya, saudara. Dan bahkan Paulus bilang apa? Supaya setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, dia bilang jangan aku sendiri ditolak. Ini yang ngomong Paulus, saudara. Yang ngomong Paulus. Dia bicara ini dengan kegentaran lah pasti, saudara. Dan dia melatih tubuhnya dengan demikian.
Dia jaga kerendahan hati, dia jaga motivasi, dia jaga segala sesuatu, dia melayani Tuhan, dia menyangkal diri, dia pikul salib, dia terus bersuka cita di dalam Tuhan dan seterusnya. Dia latih dirinya. Orang kalau tidak melatih diri, tidak mungkin lah saudara bisa menanggung penderitaan dengan sukacita. Mana bisa saudara, itu enggak mungkin saudara. Mendoakan musuh yang jengkelin, ya, enggak usah musuh lah. Suami istri aja saling doakan, kalau lagi jengkel-jengkelan sulit saudara. Kalau tidak melatih diri, nggak mungkin. Nah jadi ini adalah bagian saudara. Waktu kita renungkan seluruh bagian ini, kita mulai sadar. Oke, ini realitanya. Oleh sebab itu ya, penutup saudara ya. Kita lihat kembali Matius 13. Ini menarik karena kita, sudah ada gambaran. Nah, terakhir di sini ditanya ya. Ayat 51, Matius 13, 51. Pertanyaannya apa? Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Sampai sini dulu saudara. Ini langsung relevan dalam konteks kita. Hari ini kalau kita sudah merenungkan semua perumpamaan, kita ditanya, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah mengerti mengenai perumpamaan tentang kerajaan sorga? Bagaimana saudara? Amin saudara ya. Kalau kita ngomong amin, ini langsung klik berlaku atas hidup kita saudara. Apa yang berikutnya? Ya pertama tentu kita mengerjakan bagian yang kita sudah mengerti, lalu masuk dalam perumpamaan yang terakhir. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ini digambarkan murid-murid yang adalah banyak nelayan, orang pemungut cukai, pekerjaan yang lain-lain, saudara, yang tidak mendapat pendidikan formal sebagai orang ahli Taurat. Sekarang digambarkan, kamu adalah ahli Taurat kerajaan sorga. Jadi rasul-rasul ini murid-murid Tuhan Yesus yang mendengar pengajaran Kristus itu digambarkan apa? Ahli Taurat kerajaan sorga. Ini sensenya positif dalam bagian ini ahli Taurat ya. Sens yang ahli Taurat beneran ahli Taurat yang lama saudara, itu sensenya selalu negatif saudara. Mereka duduk di tahta Musa lah apa semua, tapi pengajarannya kamu dengar, kehidupannya jangan kamu dengar. Itu kan ahli Taurat yang satu. Tapi di sini adalah digambarkan kita adalah ahli Taurat saudara. Sekarang kita sadar enggak realitanya? Bahwa setelah kita jawab ya mengerti, kita punya satu title. Ahli Taurat kerajaan sorga. Besar enggak itu saudara? Besar saudara. Ini kayak kalau kita habis baptis dewasa. CD ya, konfirmasi iman. Ditanya ya, ada komitmen ya melayani Tuhan apa semua. Apakah saudara bersedia? Jawabannya kan ya. Saya bersedia kan gitu kan saudara. Ini kan satu ikrar, komitmen di hadapan Tuhan. Ini seperti kayak Yosia yang lagi panggil umat Israel kembali dan mengadakan rededikasi komitmen di hadapan Tuhan. Bagaimana? Ya kami akan lakukan, kami akan dengarkan. Ini juga yang seperti di dalam konteks Musa di Gunung Sinai. Dia ngomong ya segala macam saudara. Yosua juga berkali-kali lah kita lihat ini. Demikian juga dengan konteks kita hari ini. Kita menjadi orang yang menjadi wakil, ahli di dalam konteks kerajaan Allah saudara. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Alkitab bilang seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan dia punya perbendaharaan. Hartanya dinyatakan saudara. Yang lama dan yang baru dinyatakan. Berarti apa? Kita punya satu tugas. Menyatakan apa yang kita mengerti. Kepada semua orang yang kita jumpai saudara. Dikeluarkan. Dan ini akan relevan dengan Matius bagian yang terakhir. Matius 28. Pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Ajar mereka, baptis mereka dalam namaku dan seterusnya saudara. Ini adalah realitanya. Jadi setelah kita mengerti semua ini, kita berharap supaya apa? Supaya sungguh-sungguh orang kembali kepada Tuhan. Supaya mereka itu tidak ada ratap dan kerta gigi yang kita akan tahu. Kalau mereka tidak di dalam Kristus, pasti akan alami. Coba saudara ya, balik lagi kepada scene terakhir dari The Mist ya, tadi ya misalnya. Dia udah mau nembak orang yang ada di mobil. Kalau kita ada di sana, dan kita tahu pasukan keamanan itu sudah lagi datang, saudara, kita lakukan apa? Udahlah, jangan ganggu-ganggu lah. Itu ranah privasi mereka. Ya, jangan ganggu lah, biarin saja lah. Ini keputusan mereka. Mereka udah dewasa, udah biarin saja. Kita lakukan itu? Nggak mungkin, saudara. Harusnya kita bilang, sebentar. Itu, saudara. Sebentar. Itu loh, ada pasukan keamanan. Monsternya habis, hilang. Jangan lakukan hanya ngonyol. Terus kalau dia bilang nggak percaya, nggak mungkin lah. Kita akan ngomong apa? Oh ya sudahlah, nggak apa-apa, bebas deh. Kita ngomong itu nggak saudara? Kita juga nggak akan ngomong itu. Bener itu loh. Dan kita akan nyatakan terus argumentasi. Bila perlu ulur sampai keselamatan itu datangan. Kalau misalnya sin itu saudara. Kita akan upaya sedemikian rupa. Supaya apa? Orang ini tidak ada ratap dan kerta gigi.
Kita akan lakukan ini kan? Nah, bagaimana dengan realita hidup kita hari ini, saudara? Apakah kita menjadi orang yang sungguh membawa damai, menjadi orang yang membawa sukacita, saluran berkat, atau bagaimana? Kita harus tahu realita tragis bagi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Bagi kita sendiri ini satu warning untuk kita makin bergiat lagi di dalam anugerah Tuhan ya. Tapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan, inilah waktu untuk kita bawa mereka. Jangan sampai ada penyesalan gitu sore. Kita juga bisa menyesal sih, maksudnya waduh tahu dulu gitu, lebih baik saya kunjungi dia dan beritakan firman. Sekarang sudah tidak ada kesempatan, menyesal sore. Penyesalan tidak bisa kembali. Tapi biarlah kita boleh mengerti bagian ini dan mengerjakan bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami boleh ditilik hatinya. Kami boleh melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami sedemikian rupa di dalam anugerah Tuhan untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala hawa nafsu kedagingan kami itu dimatikan oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu peperangan kami ini bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa roh-roh angkasa. Dan kami melawan penipuan-penipuan yang terjadi. Dan kami berdoa biarlah mulut kami mengeluarkan firman yang benar, membawa orang ke dalam kehidupan yang sejati. Mereka boleh menerima belas kasihan Tuhan sebagaimana kami sudah menikmatinya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.